Assalamualaikum sahabat Kuba TV, bertemu lagi dengan saya Rizky Bella dalam acara Ngosan, ngobrol santai tentang kesehatan. Oke, hari ini jadi kita sudah kedatangan lagi nih apoteker klinis dari Rumah Sakit Punten. Oke, Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Mbak Bella. Oke, Pak Ardi, hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Mungkin lebih tepatnya membahas tentang vaksin ya. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang vaksin ya Pak Ardi ya. Iya, betul. Oke, untuk pertama, boleh nggak sih kita dijelaskan dulu tentang apa itu fungsinya vaksin dan bagaimana cara kerjanya vaksin? Baiklah, vaksin itu membuat kekebalan terhadap suatu penyakit tanpa kita harus sakit terlebih dahulu. Sedangkan jika orang tanpa divaksin itu harus sakit terlebih dahulu untuk memperoleh suatu kekebalan terhadap suatu penyakit. Betul Gitu. tuh. Terus Jadi, untuk mekanismenya, jika vaksin itu disuntikkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan merespon eh, suatu antibodi yang nantinya akan menimbulkan kekebalan. Nah, kekebalan itu untuk memproteksi diri kita terhadap suatu penyakit. jadi kita nggak perlu harus sakit yang ngerasain kayak gejalanya demam, sakit kayak gini gitu ya Pak Ardi Iya, ya. tanpa harus sakit terlebih Iya, dahulu. jadi kalau divaksin kita bisa langsung merasakan langsung bisa mendapatkan kekebalan tubuhnya itu, Iya, gitu ya. betul. Oke Pak Ardi, saya lanjut ini misalnya kalau seumpama dari beberapa vaksin nih dari pemerintah yang sudah disediakan, sebenarnya mana sih yang harus kita pilih atau mana sih yang paling bagus atau yang terbaik gitu Pak Ardi? Untuk pemilihan vaksin, sebenarnya itu yang masuk di Indonesia itu sudah melalui uji ya, uji dulu ya. Badan yang menguji itu biasanya BPOM, bukan biasanya, ya memang BPOM. Nah, untuk kita boleh menggunakan vaksin merek apa aja, asal sudah mendapatkan izin dari BPOM. Itu kan badan yang mengurus perizinan dan segala sesuatunya. Berarti semua yang sudah disediakan oleh pemerintah ini ya memang sudah yang terbaik gitu ya Pak Ardi ya. Iya, betul. Walaupun dari yang ada yang namanya Sinovac, ada yang AstraZeneca, itu berarti semuanya sebenarnya sama. Sama, Ya? iya. Begini, untuk setiap vaksin itu memiliki keunggulan masing-masing. Selama vaksin tersebut memiliki efikasi lebih dari 50% dan mendapatkan izin dari BPOM, maka sudah dipastikan vaksin tersebut memiliki keamanan dan keefektivitasan. Seperti itu, Mbak Bella. Oke Pak Ardi, jadi kalau seperti tadi, kalau semua ada seseorang nih yang sudah terkena COVID-19, jadi kalau seperti itu apakah harus tetap divaksin Pak Ardi? Begini Mbak Bella, untuk orang yang sudah terkena COVID ya, berdasarkan rekomendasi yang ada di Indonesia itu tidak perlu sih sebenarnya untuk divaksin karena orang tersebut sudah memiliki kekebalan. Cuman untuk perkembangan berikutnya kita kan masih dalam tahap penelitian. Jadi masih masih butuh uji lebih lanjut. Nah, sedangkan vaksin ini ditargetkan untuk masyarakat atau orang yang sehat. Jadi yang diharapkan bisa mendapatkan kekebalan. Nah, untuk orang yang sehat tersebut ketika akan divaksin tidak perlu menjalani tes PCR atau serologi lainnya. Seperti itu Mbak Bella. Oke Pak Ardi, jadi kalau semua sudah divaksin nih, apakah kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan Pak Ardi? Begini, jika seseorang sudah divaksin itu dinyatakan lengkap telah memiliki kekebalan itu setelah orang masyarakat tersebut sudah divaksin 2 kali. Untuk jedanya itu kan bervariasi ya antara satu vaksin dengan vaksin yang lain. Nah, sedangkan kekebalan tersebut membutuhkan waktu. Jadi setelah divaksin kita harus tetap wajib menjalani protokol kesehatan supaya apa ya? Supaya tidak terkena infeksi-infeksi yang lain seperti itu. Oke, jadi karena memang divaksin itu bukan untuk menghindari gitu ya Pak Ardi ya, Iya. hanya untuk mencegah agar tidak terjadi gitu ya. Iya, betul. Jadi walaupun sudah divaksin ya kemungkinan besar untuk
bisa tertular juga masih bisa Masih gitu ya. bisa. Tapi untuk kelanjutannya kayak gejalanya atau kayak sakitnya tidak begitu eh, mungkin parah karena kita sudah memiliki kekebalannya gitu nih. Oke, terakhir nih Pak Adi saya mau tanya. Jadi kan sekarang tuh banyak banget masyarakat yang beropini bahwasanya kalau divaksin nanti bisa meninggal. Nah, sekarang kan banyak berita yang seperti itu. Gimana menurut Pak Ardi? Begini ya, untuk statement tersebut itu masih banyak faktor yang menyebabkan apabila masyarakat mengeluarkan statement habis divaksin terus bisa meninggal itu eh, saya rasa masih banyak faktor-faktor yang perlu digali dalam memutuskan statement itu. Sama seperti kalau kita mengendarai mobil tapi sudah pasang sabuk pengaman. Nah, terus terjadi kecelakaan dan meninggal. Itu kan statement yang seperti itu masih banyak faktor yang mempengaruhi kenapa bisa meninggal. Jadi tidak melulu karena divaksin ya Pak iya Ardi ya. betul. Pasti banyak faktor lain di Iya balik betul. kematian itu, bukan dari Bukan karena karena divaksin vaksin. terus tiba-tiba meninggal gitu ya. Iya. Oke, bisa dari komorbidnya atau yang lain Iya gitu ya betul. Pak Ardi ya. Oke, terima kasih Pak Ardi sudah memberikan Sama-sama. informasi kepada sahabat Gubah TV semua. Semoga yang diberikan Pak Ardi ini bisa bermanfaat untuk sahabat Gubah TV semua. Oke, sahabat Gubah TV, jangan lupa untuk segera melaksanakan vaksinasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami dan juga follow IG kita di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ngosan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di ngosan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.